Shalom, kita bersyukur hari ini masih bersama dengan saya Noto. Kita bertemu kembali dalam satu program, yaitu Mana Surgawi. Mantapkan imanmu, naikkan auramu. Saudaraku, hari ini kita bersama-sama ada di sebuah halaman, di halaman di salah satu gereja baptis. Saya bersyukur hari ini duduk di kursi yang nyaman, kursi dari bambu, ditemani dengan segelas kopi dan juga bunga mawar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bambu. Ya. Bambu adalah tanaman yang banyak ditemui di iklim tropis seperti di Indonesia dan Asia Tenggara. Bambu punya banyak manfaat. Ketika sudah lihat di sini, ini menjadi meja dan menjadi kursi yang nyaman untuk diduduki. Bambu juga menjadi sebuah tanaman yang bisa dikemas, yang bisa dibuat menjadi banyak benda, bahkan menjadi rumah. Pada zaman dulu, ya rumah gubuk dibuat dari bambu, kemudian dibuat layang-layang, dibuat perhiasan-perhiasan, dibuat peralatan-peralatan mebel dan banyak yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang kursi bambu. Ketika saya dan saudara diingatkan oleh kondisi yang sedang sulit seperti ini, ingat, berpikir, bertindak seperti bambu. Bambu itu adalah simbol kesuburan. Tidak ada warna daun bambu yang warnanya hitam atau coklat. Ketika daun itu nempel pada bambunya, maka yang terjadi di sana itu tetap hijau. Bagi orang-orang Asia, bambu identik dengan hijau dan identik dengan kesuburan. Kita bersyukur hari-hari ini, walaupun pandemi begitu berat, tetapi kita masih diberikan kesuburan, masih diberikan anugerah oleh Tuhan. Karena itu bersyukurlah kalau saudara memiliki alam seperti Indonesia. Dan kesuburan ini mengingatkan kepada saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya, melekatlah kepada Dia. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu hijau daunnya dan tidak pernah mengenal tahun-tahun kering dan selalu berbuah pada waktunya. Itulah saudara dan saya. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari bambu? Ya, bambu itu adalah simbol harapan atau simbol hidup. Bambu itu gampang ditanam dimanapun, di gunung, di pantai, ya di halaman saudara, dan itu menarik karena bambu dengan cepat akan menyesuaikan dengan tanah kondisinya dan dia segera bertumbuh. Tidak perlu waktu yang panjang, dia hanya perlu beberapa bulan tumbuh dan menghasilkan suatu kerimbunan, suatu suara, bahkan suatu berkat yang bisa menahan banjir. Saudara, hidup itu adalah harapan. Seperti bambu, ketika dia masih muda pun, orang-orang Indonesia menyebutnya dengan bambu muda atau rebung. Itu diambil dan dibikin sayur rebung, dibikin lumpia, dibikin macam-macam makanan yang luar biasa enak. Saudara sekalian, ketika saudara belajar dari bambu, saudara adalah orang-orang yang punya harapan, orang-orang yang hidup. Lebih baik orang miskin yang hidup daripada orang kaya yang mati. Karena orang yang hidup punya harapan, punya semangat, dan punya iman. Itu yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah. Yang ketiga, bambu itu adalah simbol kesatuan. Bambu tidak pernah tumbuh sendirian. Di Filipina, cara menanam bambu itu tidak dengan berdiri, tetapi bambu yang panjang itu diselonjorkan begitu, kemudian ditimbun dengan tanah, dan itu akan tumbuh tunas-tunas. Dan tunas itu langsung membuat rerimbunan yang luar biasa banyak. Hari ini, saudara dan saya diingatkan oleh bambu. Ketika saudara sendirian, saudara akan gampang hancur, gampang mati, dan gampang hilang. Laksana bambu saudara perlu berkumpul, perlu bersehati bersama-sama. Apa nilai kebenaran hari ini yang kita bisa petik? Mazmur pasal 133 ayat 1 berkata demikian. Sungguh alangkah indahnya dan alangkah baiknya bila saudara-saudara diam dengan indah, ya diam dengan rukun bersama dengan Tuhan. Hari ini saya dan saudara diingatkan dengan kata diam. Diam itu artinya
dia akan dia akan menetap dalam suasana yang tenang, menjadi sebuah persekutuan. Laksana bambu tadi diam dengan tenang dan memberikan kehidupan. Ada air di sana, nanti akan datang banyak binatang-binatang, akan datang banyak burung, bahkan suara-suara bambu itu menyenangkan untuk didengar. Diam dengan rukun. Rukun itu artinya tenang, ya. Rukun itu artinya damai. Rukun itu artinya tidak saling gontok-gontokan, tapi hidup dalam persatuan. Belajar dari bambu, kita ingat bahwa bambu adalah simbol dari kehidupan, simbol dari kesuburan, dan simbol dari persatuan. Selamat menikmati mercusuar iman, memantapkan imanmu, naikkan auramu. Saya Noto Sumarto dari sini, dan Shalom